Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasanul Ikram dengan NIM 231001077 sebagai ketua kelompok 5, dan anggota saya ada Dinda Oktavia Pratiwi dengan NIM 231001026. Nah, di video presentasi tugas machine learning, mata kuliah machine learning kali ini saya akan menjelaskan tentang logika lawan prediksi. Ya, ini adalah sumber yang menjadi landasan untuk teorinya. Ya, ini adalah channel YouTube-nya, yaitu Ridwan Ilyas, dengan judul implementasi Python Machine Learning versus program tradisional. Nah, jadi ada PPT-nya, langsung saja saya jelaskan. Ada logika pasti dan ada pola prediksi. Nah, ini adalah rumus untuk logika pasti. Itu input dulu, terus langsung masuk ke pemecahan bilangan biner, masuk ke algoritmanya, masuk ke true false nya, baru akan melakukan output dan juga hasil. Nah, berbeda dengan pola prediksi, dia harus mengambil data point terlebih dahulu, terus menyebarkannya di X1, X2, X3. Terus ada modelnya, kurangi dengan Y, Fx 8 tambah sum, dan akan ada optimize dan hasil prediksi keluar. Selanjutnya, nah, ini adalah hukum fundamental pertukaran informasi. Di logika pasti itu ada data, aturan, dan jawabannya. Jadi mesin mengeksekusi aturan yang ditulis secara manual oleh manusia untuk menghasilkan jawaban yang mutlak. Sedangkan prediksi ada data, jawaban, atau model atau aturannya. Nah, lalu mesin mempelajari data dan jawaban yang diberikan untuk menemukan pola, menghasilkan model untuk masa depan. Jadi akan ada prediksinya di akhir. Hanya beda pengujian. Nah, sebuah pola sederhana, kita akan memberikan tantangan yang sama kepada kedua sistem untuk menyelesaikan operasi matematika ini. Jadi fungsi dalam kurung X kali 3 tambah 4. Apa yang terjadi jika variabel X adalah 5? Nah, ini dia pendekatan klasik atau instruksi prediksi namanya. Itu ini adalah kodenya, def rule data, return data, P3 tambah 4, answer sama dengan rule 5. Jadi mendefinisikan aturannya terlebih dahulu, bahwa logikanya ditulis secara eksplisit oleh programmer atau seorang manusia. Terus inputnya angka 5 dimasukin langsung ke dalam fungsinya, dan ini adalah hasil mutlak dari mesin menghitung tepat 19, tidak ada ambiguitas ya. Nah, ini adalah pendekatan modern, itu membangun pemahaman dari contoh data yang pertama, data X itu min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Dan jawaban Y-nya ada 1, 4, 7, 10, 13, 16. Jadi programmer tidak memberikan rumus kali 3 tambah 4, jadi mesin hanya menerima pasangan angka ini dan harus menemukan sendiri benang merah di antara keduanya. 1 dan 1, 0 dan 4, 1 dan 7, 2 dan 10, 3 dan 13, dan 4 dan 16. Nah, menciptakan otak kosong atau arsitektur model. Inilah rumusnya, itu model sama keras, sequential, keras, layer, dense. Unit 1, ini saya akan jelaskan. Sequential ini adalah menyusun lapisan jaringan secara berurutan, dan ini dense atau unit sama dengan 1
satu neuron komputasi yang akan bertugas menebak pola. Di ini masuk input dulu dan selayarnya ini satu, dan akan masukkan input ini yaitu ini input shape sama dengan satu. Jadi neuron ini didesain untuk menerima satu angka pada satu waktu, contohnya angka 5 seperti yang sebelumnya. Dan ini navigasi dan koreksi arah atau kompilasi, itu model compile optimizer. Ini adalah loss atau MSE, jadi mean squared error, bertugas menghitung seberapa jauh tebakan mesin dari jawaban asli, jadi semakin kecil semakin baik. Dan optimizer atau SGD, jadi stochastic gradient descent, bertugas mengubah bobot internal jaringan saraf untuk memperbaiki tebakan di putaran berikutnya. Nah, ini proses latihannya. Proses menemukan pola pertama adalah menebak pola, dan ini ada rumusnya. Pertama menebak pola, lalu ukur kesalahan atau loss SME seperti yang sebelumnya, lalu dikoreksi otaknya atau di optimer SGD, baru diulangi hingga 5000 echo secara berulang dari 1, 2, 3, 4 sampai dia sudah pintar untuk menemukan polanya. Di setelah 500 putaran, mesin berhasil mengatakan bahwa hubungan antara input dan output secara implisit mendekati logika kali 3 tambah 4 ini. Misalnya ini adalah momen kebenaran atau pengujian variabel baru. Jadi kita memasukkan variabel baru yang belum pernah dilihat mesin saat masa pelatihan, X sama dengan 5. Di input 5 rumus mutlak dan memasukkan 19. Ini kita input 5 dan ini model predik dari 5 itu menghasilkan 19.01. Jadi mau apa hasilnya 19.01 dan bukan 19 yang presisi seperti yang rumus mutlak. Nah, ini dia jawaban dari paradoksnya. Jadi kalkulasi eksak, kita memberikan formula yang mutlak, tidak ada ruang untuk probabilitas, jadi angka pasti. Tapi ketika approximasi probabilistik, mesin tidak menghitung matematika yang memprediksi kemungkinan terdekat berdasarkan pengalaman masa lalunya atau 500 epoch yang sudah dipelajari sebelumnya. Di angka 0.01 adalah residu ketidakpastian atau error marginnya. Selanjutnya adalah matriks diagnostik atau pemilihan paradigma. Itu ada dimensi, ada pemrograman tradisional, ada machine learning. Jadi dimensinya itu ada input utama, keluaran atau output, karakteristik, sifat hasil, dan gunaan terbaik. Dari input pertama ada data plus aturan manusia. Dari machine learning ada data plus jawaban atau contoh historisnya. Untuk keluarannya atau jawaban mutlak, dan di machine learning ada model atau aturan prediktif. Nah, selanjutnya evolusi pola pikir engineer. Di masa lalu kita menghabiskan waktu untuk menulis aturan, dan di era machine learning tugas utama kita bergeser menjadi kurator data dan perancang arsitektur pembelajaran saja. Oke, sekian untuk presentasi kali ini. Saya akhiri, maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.